فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari penjelasan tentang sihir dan perdukunan dan juga ruqyah yang disyariatkan, yaitu kita di pertengahan muka surat 73. Masih di nota kaki 43, belum selesai. Iya. Masih terkait keutamaan membaca muawwidzatain. Diriwayatkan oleh Abd Ibnu Humaid dan At-Tahawi dalam Mushkilil Asar dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang berkata, Saharon Nabiyya, ini salah harokat ya. Saharon Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahud. Ada seorang lelaki dari Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal yaqal fashtaka, kata Zaid bin Arqam, sehinggalah Nabi itu sakit. Ini gila Yahudi emang ya. Membunuh para nabi, menyihir para nabi, suka sihir. Nabi mati sebabnya sihir. Intinya sebenarnya adalah bukan sihir tetapi apa? Yaitu racun. Iya, racun dari Zainab si perempuan dari apa itu Khaybar itu. Racun kambing. Iya betul. Sahabat yang makan mati. Iya betul. Sahabat yang namanya siapa Al-Bara meninggal dunia karena itu. Iya betul. Fa'atahu Jibril. Kemudian Jibril mendatangi beliau. Fanazala alaihi bil muawwidzatain. Jibril turun kepada Nabi dengan membawa muawwidzatain. Waqal inna rajulan minal yahud saharak. Jibril berkata, sesungguhnya seorang lelaki dari Yahudi menyihir Anda. Sihir untuk membunuh, kata para ulama, tapi tidak berjaya. Wasihru fi bi'ri fulan, dan sihirnya ada di sumur fulan, seperti dalam riwayat yang lain yaitu bi'r Darwan atau di Arwan, nama sumurnya. Kemudian qala fa arsala aliyan, maka Nabi mengutuskan Ali untuk memeriksa. Faja abih, kemudian Ali datang membawa sihir tersebut kepada Nabi. Ya, Ali tauhid tak takut. Qal fa'amarahu an yahullal uqad. Kemudian Nabi memerintahkan agar simpul-simpul yang ada di situ dihuraikan. Wa yaqra'a ayah, dan membaca suatu ayat. Faja'ala yaqra'u wa yuhal, maka mulailah Ali membaca dan simpul-simpul tadi terhuraikan. Hatta qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk berdiri. Ka'annama umsyita min iqal, seakan-akan beliau sudah dibebaskan dari belenggu atau dari ikatan. Tayyib. Kemudian qal fama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika yahudi syai'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut-nyebut si Yahudi tadi sedikit pun. Mimma sona abih, terhadap apa yang diperbuat kepada Nabi. Qal wala arahu fi wajhihi, dan aku tidak melihat itu di wajah beliau. Iya, Nabi tidak ingin mempopulerkan ke orang-orang, nanti banyak orang yang ketakutan. Oh, ternyata hebat Yahudi mampu menyihir Nabi, ya malah orang salah faham. Yang penting Nabi sudah berjaya, selamat. Kalau doa supaya dia itu kembali kepada orang. Boleh kita lakukan itu, boleh saja. Baik, dan bukan mustahil Nabi mendoakan secara rahasia agar orang itu celaka, karena memang layak dibunuh orang itu. Baik. Cuma apa? Bukti tidak jelas, untuk bukti secara konkret tidak jelas.
Kemudian di dalam sanad hadis tadi ada An'anah al-A'mash. Beliau tidak terang-terangan menyebutkan bahwasanya dirinya mendengar hadis tadi dari syekh yang di atasnya, dan beliau itu mudallis. Akan tetapi Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah berkata, hadis ini memiliki penyakit. Yang demikian itu adalah karena murid-murid Al-A'mash berselisih pendapat. Abu Muawiyah meriwayatkannya, Abu Muawiyah murid terbaik, meriwayatkannya dari Al-A'mash dari Yazid bin Hayyan dengan sanad tadi. Akan tetapi diriwayatkan oleh As-Sauri sebagaimana dalam Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad dan juga Syaiban bin Abdurrahman. Tayyib. Kalau Sufyan Sauri sendirian itu pun sangat kuat, walaupun Abu Muawiyah lebih kuat, tapi As-Sauri tidak sendirian masalahnya sekarang. Didukung oleh Syaiban bin Abdurrahman, sikoh beliau. Sebagaimana dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh karya Ya'qub Al-Fasawi, juga Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid termasuk murid terkuat Al-A'mash. Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabbi. Sebagaimana dalam Mu'jamul Kabir karya At-Tabrani. Mereka bertiga meriwayatkannya dari Al-A'mash, dari Sumamah, dari Zaid bin Arqam. Ya. Maka yang nampak adalah bahwasanya Abu Muawiyah syad menyelisihi dalam sanad tadi, dan bahwasanya yang benar adalah dari Al-A'mash, dari Sumamah, dari Zaid bin Arqam. Dan Sumamah adalah Ibnu Uqbah Al-Muhallimi Al-Kufi. Disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Nasai sebagaimana dalam Tahdzibut Tahdzib. Maka hadis ini sahih. Baik. Syekh Muqbil mensahihkan dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Tak masalah, inti hadisnya sahih kesimpulannya. Bukan Bukhari. Kenapa? Bukan Bukhari. Bukan. Untuk yang hadis Aisyah ini bukan riwayat Bukhari. Ya, disebut tadi Zaid bin Arqam. Tayyib. Bukhari, tapi Muslim bukan. Bukan. Ini adalah tadi diriwayatkan oleh siapa? Abd bin Humaid dan At-Tahawi. Asal hadisnya sanadnya banyak sekali, makruf. Baik. Tapi hadis Bukhari ada menceritakan Nabi Sir. Betul. Cuma untuk yang tansis Muawwidhatain dalam riwayat ini, dan ini sahih juga, tak masalah. Baik. Yang kita inginkan adalah menguatkan kalam Imam Ibnu Baz tentang pentingnya membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Baik, sekarang kembali ke matanya, yaitu kembali ke kalam Imam Ibnu Baz, dan termasuk dari penjagaan adalah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula kaum mukminin, mereka beriman. Kullun amana billah, masing-masing dari mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, mereka mengatakan kami tidak memisah-misahkan antara seorang pun dari para Rasulullah. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami menaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami memohon pengampunanmu wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu lah tempat kembali itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, hanya yaitu dia akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dia usahakan, dia juga akan memikul kerugian dari apa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami atau menyiksa kami jika kami lupa atau kami keliru tidak sengaja, akhta. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban seperti yang engkau bebankan, yaitu beban yang berat seperti yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan
janganlah engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan kasihanilah kami. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami, yaitu Tuhan dan penolong, pelindung. Maka tolonglah kami untuk menghadapi kaum yang kafir. Baik. Disebutkan di nota kaki yang ke-44 dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah. Ada dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailah kafatah. Barang siapa membacanya di malam hari, niscaya kedua ayat tadi akan mencukupi dia dari gangguan apapun. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, kembali ke matanya, dan telah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, man, oh ini ada kesalahan cetak sedikit ya. Man qara'a ayatal kursi fi lailah, barang siapa membaca ayat kursi di suatu malam, lam yazal alaihi minallahi hafid, akan senantiasa ada dari Allah penjaga untuknya. Wala yaqrabuhu syaitan, dan dia tidak akan didekati oleh satu setan pun hatta yusbih, sehinggalah dia masuk di waktu pagi. Baik, kita lihat catatan kaki yang ke-45 sebagaimana telah berlalu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an terkait dengan apa? Abu Hurairah menjaga gudang zakat itu. Kemudian dan juga dari Muhammad ibnu Amr ibni Ubay ibni Ka'ab, dari kakeknya yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, annahu kana lahu jarinu tamr, bahwasanya beliau dahulunya punya gudang yang berisi kurma. Ini gudang sendiri. Fakana yajiduhu yanqus, dan beliau sering mendapati kurma tadi itu berkurang. Iya, ada yang mencuri. Tak minta baik-baik. Faharasahu lailah, maka beliau menjaganya pada suatu malam. Fa idza huwa bimithlil ghulamil muhtalim, mendadak, yaitu tiba-tiba beliau mendapati ada sesosok tubuh seperti anak kecil yang sudah balik. Warna hijau. Tak tahu warna apa. Itu yang di Indonesia, di Malaysia. Hijau. Baik. Mungkin tergantung makanannya apa. Fasallama alaih, beliau siapa yang mengucap salam, maka beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi salam, lalu anak itu menjawab salam beliau. Faqal ajinniyun am ingsi, beliau tak takut, beliau tanya, kamu itu jin ataukah manusia? Faqal bal jinni, dia menjawab, saya ini jin. Iya, bicara jujur. Faqal arini yadak, Ubay berkata, tunjukkan kepadaku tanganmu. Fa'arah, maka dia pun menunjukkannya. Fa'idha yadu kalb, maka dia, yaitu ternyata tangannya itu tangan anjing. Wa sya'aru kalb, dan berbulu dengan bulu anjing. Oh iya. Faqal hakadha khalqul jin, beliau bertanya, seperti inikah sosok jin? Faqal laqad alimatil jin annahu laisa fihim rajulun asyaddu minni, maka anak ini menjawab, para jin telah tahu bahwasanya tidak ada di antara mereka orang yang lebih buruk daripada saya, ya lain-lain. Qal maja abik, beliau bertanya, apa yang membuatmu datang? Qal umbina annaka tuhibbus shadaqah, dia mengatakan, kami dihabari bahwasanya Anda suka bersedekah. Ya, mintalah baik-baik, jangan malah mencuri. Baik. Faji'na nusibu min ta'amik, maka kami datang untuk mendapatkan sebahagian dari makanan Anda. Ya, mentang-mentang yang ini dermawan, asal mencuri aja yang itu, harusnya minta baik-baik. Ini suka mencuri ya? Iya. Ini sebelum ini pun zaman nanti. Iya. Iya. Mencuri tak? Yang tidak, makanan yang tidak baca bismillah pun dicuri juga. Tapi jin ini, dia dalam keadaan yang bukan halimunan. Jelas dia menampakkan diri dengan apa yang manusia mampu melihat. Tapi Abu Hurairah tu
Allah takdirkan dia halimunan 3 kali tu. Tertangkap. Mana dia ingat first time boleh tangkap ni, second hari kedua Memang ajaib. ini halimunan, cuba tengok tak halimunan. Selalu tertangkap. Ini pun tak halimunan juga ni. Iya. So, jumpa dia macam mana masa tu? Toyol lah. Budak kecil. Ini katanya macam itu, macam anak kecil yang balik, tapi ternyata kakinya kaki anjing. Okay. Di Malaysia ya, orang belah toyol boleh jadi kaya. Aduh. Curi wah. Jelas harus ada kompensasinya. Jin tak mau gratis, free. Jelas ada pembayaran tuh. Malaysia punya besi toyol. Minta sesajian apa tak Di tahu. Indonesia punya ada toyol. Ada aja banyak orang yang suka menjual agama demi dunia, siap kerjasama dengan jin. Tatkala beliau dapati yang ini suka mencuri, maka beliau pun bertanya balik, ma yujiruna minkum, apa perkara yang dengan itu kami terlindungi dari kalian. Iyalah, tak maulah susah payah kerja, tahu-tahu dicuri macam itu, tidak minta sedekah baik-baik. Qal taqra'u ayatal kursi min suratil Baqarah. Maka dia menjawab, yaitu bacalah ayat kursi dari surah Al-Baqarah. Jin pun tahu apa yang akan menghalangi dia. Macam guru orang. Iya. Iya, masyarakat jin tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, terjemahannya sudah kita lewati. Qal na'am. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya. Ubay bin Ka'ab tahu. Qal idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsi. Jika Anda membacanya di pagi hari, Anda akan terlindungi dari kami sampai masuk waktu petang. Iya, sehinggalah masuk waktu petang. Wa idza qara'taha hina tumsi, apabila Anda membacanya tatkala masuk di waktu petang, ujirta minna hatta tusbih. Anda akan dilindungi dari kami sehinggalah masuk di waktu pagi. Qala Ubay berkata, "Fa ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Fa akhbartuhu bidzalik, lalu aku menceritakan pada beliau tentang itu. Faqal shadaqal khabith. Beliau bersabda, si busuk itu telah berkata jujur. Wah, ditahdir oleh Nabi ya. Busuk. Ya, makhluk busuk, pencuri, tak mau minta baik-baik, datang baik-baik, sukanya mencuri. Kepala dia bondol lah tidak. Tidak tahu. Baik, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan sanadnya sahih. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kenapa ada yang baca Tak masalah, intinya membaca Al-Baqarah. Ayat baca ayat kursi. Tak masalah membaca ayat sebelumnya. Boleh aja, boleh. Dia tiga full dengan ayat kursi itu. Boleh. Ayat kursi itu kenapa dia dahulukan hukum? Karena bang, sebelum itu memang itu ya. Tapi jauh lah. Ayat tu dengan Bentar. Sekali Oh, maksudnya dia menggabungkan dengan yang di situ, yang di Ali Imran. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illah huwal azizul hakim. Lepas tu baca surah Baqarah. Oh, sih boleh aja, walaupun ya itu ambil dari surah ini bebas aja. Baik. Pilihan. Jadi kalau belajar apa ni, Darul Syifa banyak. Darul Syifa.